Halo Sobat Estrus Mania, balik lagi pada channel pertanian kesayangan kita semua, Raja Estrus Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberitahukan informasi mengenai analisa kelayakan usaha sapi perah dan teknis budidayanya. Jadi ini all in one ya, tidak seperti video-video sebelumnya yang analisa dan kelayakan usaha dan teknis budidayanya itu terpisah ya. Pada video sebelumnya, Mimin sudah membahas mengenai pendugaan produksi susu sapi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui informasi tentang pendugaan produksi susu sapi, teman-teman bisa berselancar melalui link deskripsi di bawah. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ke masuk pembahasan. Untuk mengetahui analisa biaya produksi susu sapi perah, kita terlebih dahulu harus mengetahui data performa dari sapi perah itu sendiri. Di Indonesia saat ini, bangsa sapi perah yang paling banyak dibudidayakan untuk menghasilkan susu itu adalah sapi Fresh Holstein ya. Nah, untuk itu Mimin akan mencontohkan analisa data yang bersumber dari data yang Mimin dapatkan dari berbagai sumber ya. Untuk datanya sendiri bisa teman-teman download melalui link deskripsi yang sudah Mimin sediakan di bawah video ya. Sebenarnya data ini kalau dipakai untuk analisa biaya produksi susu sapi perah dengan data aktual di lapangan itu sebenarnya perbandingannya tidak berbeda jauh ya. Asalkan data standar performanya itu didapat atau direvisi atau didapat dari jurnal yang paling terbaru ya. Dan dengan asumsi yang sudah sesuai ya, maksudnya asumsi yang sudah dijelaskan itu sama dengan apa yang dimaksud gitu, dan tidak terjadi human error pada peternaknya ya. Oke, baik, kita masuk ke data yang pertama, data literatur yang Mimin dapatkan ya. Standar Nasional Indonesia ya tentang pakan konsentrat. Di sini menjelaskan standar pakan konsentrat sapi perah mulai dari jenis konsentrat pemula 1 sampai dengan sapi perah jantan. Di sini ada semua ya, mulai dari tingkatan darah, laktasi produksi tinggi, masa kering ya. Di sini ada mulai dari berapa kadar proteinnya gitu, kadar protein minimalnya berapa, terus kadar TDN-nya berapa. Di sini semuanya ada ya teman-teman. Teman-teman bisa membacanya dan bisa meraciknya gitu ya. Dan ini baru konsentratnya saja ya teman-teman, belum kalau nanti di lapangan itu harus dicampur dengan hijauan ya, tentunya itu akan berbeda lagi, dan itu harus dihitung lagi ya teman-teman gitu, kebutuhan nutrisinya yang dibutuhkan oleh sapi tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada data jurnal perbandingan performa produksi susu dan reproduksi sapi sahiwal dan Fresh Holstein. Nah, ini teman-teman bisa download. Mimin sudah sediakan linknya melalui link deskripsi di bawah. Nah, di sini itu ada data produksi susu sapi per laktasi ya, per setiap 290-an hari gitu. Bayangkan. Jadi sapi itu bisa menghasilkan 2.900 liter per satu kali siklus. Satu kali siklus tuh ya sekitar 290-an hari ke atas lah gitu. Berarti ini kalau dirata-ratakan sekitar perharinya itu 10 liter per hari ya teman-teman. Nah, lanjut terus di sini ada data umur beranak pertama. Rata-rata sapi FH itu beranak pertama di umur 28 bulan ya. Sedangkan menurut referensi yang Mimin dapatkan, sapi itu bunting itu sekitar 9,5 bulan ya. Berarti kalau dikawinkan, sapi itu pertama kali dikawinkan sekitar umur 18 bulan ya. Meskipun sebenarnya menurut referensi yang Mimin dapatkan, sapi pertama kali dikawinkan itu boleh di umur mulainya itu start dari umur 15 bulan ya teman-teman. Nah, ini dia referensi yang Mimin dapatkan.
Jadi dapat dikawinkan pertama kali di umur 15 sampai 18 bulan ya. Menurut Kostler et al. 2008 ya. Nah, lama buntingnya itu sekitar 280 hari. 280 hari itu berapa ya? 280 hari dibagi 30. Ya, sekitar 9,5 bulan ya, teman-teman. Betul berarti kata Mimin kemarin. Kemarin lagi, tadi maksudnya. Terus di sini kawin pertama setelah beranak, berarti setelah pedet itu brojol dikawinkan lagi itu selang 2 bulan kemudian, teman-teman. Jadi setelah brojol, sapi itu brojol 2 bulan kemudian dikawinkan lagi gitu. Ini service per conception ya, banyak kawin per kebuntingan. Jadi ini service per conception ya. Jadi teman-teman maksudnya apa? Jadi ketika di IB gitu, itu tidak satu kali ya. Mungkin satu kalinya itu gagal, jadi untuk yang kedua kali atau yang ketiga kali di IB kan baru berhasil. Tapi ini nggak tahu ini data dari mana ya. Ini data menurut penelitian ini ya, Mochmakin di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran ya. Tapi ini bukan mutlak ya datanya, teman-teman. Mungkin di perusahaan lain ada yang service per conception-nya lebih rendah dari ini ya, teman-teman. Jadi ini menurut penelitiannya Mochmakin ya. Nah, tapi ini data referensinya bisa teman-teman dapatkan ya. Tinggal di download aja. Nah, yang berikutnya itu ada data. Nah, ini data yang Mimin dapatkan ketika berkuliah di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor ya. Ini juga PPT-nya bisa teman-teman download ya melalui link deskripsi di bawah. Nah, dalam PPT ini tuh menjelaskan ada banyak ya, teman-teman. Salah satunya itu faktor yang menguntungkan dari usaha sapi perah itu apa-apa saja gitu. Nah, terus syarat menjadi peternak itu apa-apa saja gitu. Nah, terus di sini persiapan mendirikan usaha sapi perah itu apa saja, teman-teman gitu ya. Mulai dari lahan, lokasi, bibit dan lain sebagainya gitu. Nah, faktor yang kurang menguntungkan dari peternakan sapi itu apa gitu, dibandingkan dengan usaha yang lainnya itu. Nah, terus juga ada faktor yang ini masih lanjutannya, sorry. Nah, terus di sini menjelaskan tentang bagaimana itu kandang sapi perah yang baik gitu. Terus di sini ada macam-macam ya, sistem perkandangan seperti apa gitu. Nah, terus syarat-syarat untuk kandang sapi perah itu seperti apa, bagaimana, lokasinya di mana gitu. Dan di sini ada macam-macam ya, ada tipe kandang untuk kandang sapi indukan itu persyaratannya seperti apa gitu. Kalau kandang untuk pedet sebelum disapih, maksudnya ini sebelum umur 4 bulan ya, itu kandangnya seperti apa juga dijelaskan di sini ya, teman-teman. Nah, terus juga kandangnya itu terbuat dari apa, di sini juga dijelaskan ya, teman-teman. Mulai dari lantai kandangnya, dindingnya, terus gentingnya seperti apa, di sini juga dijelaskan ya, teman-teman. Nah, terus di sini juga menjelaskan persiapan sapi sebelum beranak ya, teman-teman bisa baca saja sendiri ya. Soalnya ini kalau saya jelaskan lagi nih mungkin waktunya lama ya, teman-teman. Jadi saya skip saja langsung yang apa yang penting itu yang saya jelaskan ya. Nah, terus ini pemberian kolostrum. Ini pertama kali setelah pedet itu brojol, maka diberikan kolostrum ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini data-data acuan untuk pakan ya. Jadi kita menghitung berapa sih modal pakan dari mulai pedet sampai bunting, sampai produksi susu gitu nanti. Nah, ini data referensi yang bisa dimasukkan ke dalam Excel ya, bobot standar badan ini. Dan ini kalau Mimin hitung pakai fungsi matematika ini
mulai dari umur pedet sampai brojol sampai ke 12 bulan ini rata-ratanya ini PBBH-nya itu sekitar 7 on 8 ons ya teman-teman gitu. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Nah baik, langsung aja kita masuk ke dalam Excel untuk melakukan perhitungan analisa dan kelayakan usaha sapi perah ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya. Sebenarnya kalau teman-teman tahu rumus Excel, teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Misalnya ini di sini umur, ini konsumsi pakannya bagaimana gitu, ya kan? Konsumsi pakan, terus ini karena pedetnya itu belum disapi, jadi umur 4 bulan kurang ya, jadi masih minum susu ya teman-teman. Di sini ABW ini adalah bobot rata-rata ya. Kalau nggak salah itu bobot pedet itu kalau nggak salah ya, itu berkisar 10% sampai 20% dari bobot induk ya, induk yang dewasa ya. 10% atau berapa ya, 15%, pokoknya sekitar itulah teman-teman ya. Misalnya ini berarti umur 3 minggu kurang ini belum makan pakan ya teman-teman, dia cuma dikasih susu saja ya teman-teman, tidak dikasih pakan gitu ya. Nanti mulai dikasih pakannya itu umur 3 mingguan ke atas ya. Itu pun dengan ketentuan yang seperti ini ya, seperti yang dijelaskan di PPT ya. Konsentratnya cuma 1/4 kilo. Nah, tapi ini Mimin sudah konversi ya. Jadi ini yang di sini yang di PPT ini adalah gabungan dari bahan kering konsentrat dan hijauan ya. Meskipun nantinya dihitung ulang ya, teman-teman. Dihitung ulangnya di sini ya. Nah, ini terus sampai umur 15 bulan ya, ini sampai sapi perah betina itu dikawinkan pertama kali ya, dengan total konsumsi pakan sekitar 2 ton ya. Tapi ini bahan kering ya teman-teman, begitu dikonversikan ke berat segar, jadi harganya sekian ya teman-teman. Biaya pakan kumulatif, ini biaya pakan dengan biaya susu ya. Nah ini karena pemberian susu ini kan sudah ditambah air ya, berarti kalau teman-teman memberikan susu dalam sediaan padat, maksudnya susu formula yang biasa dijual itu 1 kilonya 25.000, ini berarti dikonversi ke bahan keringnya ya teman-teman. Nah ini Mimin sudah sediakan kebutuhan susu kumulatif sampai lepas sapi ya. Itu 1 ekor pedetnya itu estimasi dari umur 1 sampai 4 bulan itu bisa menghasilkan susu kurang lebih sebanyak 60 kilo susu bubuk ya. Berarti lumayan banyak juga ya teman-teman. Susu bubuknya saja sudah menghabiskan budget 1,5 juta per 1 ekor sapi ya teman. Ini ditambah dengan biaya total pakan, kalau asumsinya harga pakan itu misalnya 2.000 per kilo ya, berarti menghabiskan pakan 14 juta ya. Lumayan besar juga ya. Nah setelah kita mengetahui data ini, kita menghitung performa sapi bunting ya. Nah sapi bunting ini TDN-nya yang dibutuhkan itu menurut literatur yang Mimin dapatkan itu kebutuhannya hanya 54% ya teman-teman. Berarti itu kalau kita lihat ya, TDN hijauan itu setara dengan TDN hijauan ya teman-teman. Berarti sapi bunting ini hanya cukup diberikan hijauan saja ya teman-teman, dari mulai positif hamil sampai dengan brojol ya. Brojol itu maksudnya melahirkan atau melakukan persalinan ya, itu sampai 9,5 bulan ya, kurang lebih 9 bulan lebih lah gitu. Jadi dikasih makannya hijauan saja ya. Nah pemberian pakannya itu
pemberian pakannya itu 7,5 kilo kan, 2% konsumsi bahan kering dari bobot induknya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau bobot sapinya itu sekitar 375, tinggal teman-teman kalkulasikan sendiri ya, berat segarnya itu berapa. Begitu. Ini karena Mimin mencontohkan dalam bobot keringnya, bukan bobot segarnya. Kalau misalnya kita asumsikan bobot segar rumput itu berapa? 100 dibagi 25 ya. Jadi maksudnya kalau misalnya bobot bahan segar rumput itu 5 kalinya bobot kering, ya tinggal dikalikan saja berapa berat segar rumput yang dibutuhkan per hari per ekornya ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung saja sendiri. Nah setelah itu, nah ini yang ditunggu-tunggu ya, ini performa produksi ya. Maksudnya dengan asumsi yang Mimin sudah sebutkan tadi ya, misalnya ini di kisaran bobot 400 kiloan ya, umur ini setelah anak brojol ya, maksudnya setelah dipanen gitu. Karena kan tidak mungkin kan umur pertama sampai umur ketiga itu kan susunya masih diberikan ke pedet ya, berarti dipanennya itu start mulai dari hari keempat ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, karena kebutuhan pakannya itu TDN-nya itu sekitar yang dibutuhkan itu sekitar 67, berarti di sini Mimin asumsikan pakannya itu konsentratnya itu 75% ya. Konsentratnya juga itu memiliki TDN sebesar 77% ya. Berarti kalau TDN konsentratnya lebih rendah, berarti penggunaannya tentu lebih tinggi dari ini ya teman-teman. Ini asumsi dari Mimin ya, begitu. Hijauannya diberikan 25% ya teman-teman. Ini misalnya TDN rumput gajah, protein rumput gajah juga ya. Tapi ini nanti disesuaikan dengan kondisi lapangan ya teman-teman. Tidak bisa teman-teman mengikuti ini kalau ingin usaha budidaya sapi perah, begitu. Kebutuhannya terus di sini ada pendapatan susu. Nah ini produksi susu kumulatif, produksi susu harian. Ini dapatnya dari mana sih? Nah ini dapatnya dari pendugaan ya. Pendugaan ini dari materi yang kemarin ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung ini dapat datanya dari mana, ini dapatnya dari data recording ya. Data recording pendugaan produksi susu ya. Karena Mimin kemarin sudah menjelaskan ya. Nah di sini bisa kita lihat ya. Nah ini BEP sapi ya, BEP sapi yang tadi teman-teman, BEP sapi yang ini ya. Jadi sampai umur 15 BEP-nya di umur 800 hari baru BEP sapi. Wah, lama juga ya teman-teman. Nah ini 300 hari laktasi pertama itu keuntungan di tahun pertama laktasi itu sekitar 50.000 dengan asumsi harga pakan sekitar 3.000-an, harga pakannya sekitar 3.000-an. Jadi kalau misalkan harga pakan di tempatnya teman-teman ternyata pas diakumulasikan ternyata lebih tinggi dari itu, berarti keuntungan per hari per ekornya tidak sampai segitu ya. Itu teman-teman, ini dengan asumsi produksinya sekian. Ini berapa ini? Kalau dirata-ratakan nih produksinya berapa ya? Oh, ada iklan. Ini dengan asumsi produksi susu 15 liter per hari ya teman-teman. Ini dengan asumsi 15 liter per hari yang dapat dihasilkan dari satu ekor sapi perah laktasi, itu bisa mendapatkan 50.000 di laktasi pertama ya. Kalau laktasi berikutnya itu sekitar 72.000 ya per ekornya. Wah, lumayan juga ini. Kalau misalnya pelihara 10 aja sudah berapa? 700.000 mungkin per harinya gitu ya teman-teman. Hampir lupa ya, ini terdapat salah hitung di kolom harga sapi per kilogram kotor. Ini
belum diubah ya. Ini yang dihitung harga kotornya, makanya kenapa tadi kelihatannya rugi ya teman-teman. Dan ini sapi di umur 15 bulan ini harga sapi, estimasi harga sapinya itu sekitar 16 juta ya. Ini hampir mirip dengan yang dijual di balai di umur 15 sampai 16 bulan. Nah, ini harganya sekitar 16 juta per ekornya. Wah, berarti ini data ini sudah hampir akurat ya, teman-teman gitu. Dengan asumsi yang Mimin sudah maksudkan tadi begitu. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang teman-teman yang ingin membudidayakan sapi perah ya. Kira-kira kedepannya Mimin bakalan upload video tentang apa ya? Tolong dong komentar kalian di bawah.